Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalfi, NIM L1A1190888, Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang teknik penanaman. Baik, langsung ke pembahasan, yaitu teknik penanaman. Kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas, memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan penanaman meliputi pemilihan jenis, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit penanaman, pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Selanjutnya yaitu jenis penanaman. Untuk penanaman rutin produksi, penanaman penggayaan, reboisasi atau penghijauan, konservasi jenis serta rehabilitas lahan bekas tambang. Selanjutnya yaitu tujuan penanaman. Tujuannya itu mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Pemilihan jenis pohon. Sebelum memilih pohon, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon. Yang pertama itu tujuan dari penanamannya, kecocokan jenis dengan tumbuhannya, ketersediaan bibit yang akan ditanam, teknik budidaya yang telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi tinggi setelah dipanen. Kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan, dan konservasi tanah maupun pengaturan tata air. Acuan untuk memilih jenis tanaman. Yang pertama itu kegunaan dan manfaat. Yang kedua nilai ekonomi. Yang ketiga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada satu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu pertama, kelompok tanaman lokal. Jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada satu lokasi. Contohnya sungkai, jalutung, tambesu, dan lain-lain. Kedua, jenis dari luar atau eksotik. Tanaman yang sengaja ditanam pada satu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Contohnya seperti jati, karet, dan lain-lain. Kriteria ketersediaan jenis tanaman. Pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan. Persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Yang perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Pohon dapat cepat tumbuh dan atau tinggi volume dan nilai kayunya. Penentuan pola penanaman. 1. Penanaman dengan pola monokultur. Penanaman satu jenis tanaman. Kelemahan monokultur yaitu memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makan tercukupi. Kedua itu pola tanam hutan campuran. Yang ketiga, penanaman tumpang sari. Penanaman tanaman pokok di antara tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain
Tanaman sela ditanam saat menanam tanaman pokok. Umur tanaman sela harus lebih pendek dari tanaman pokok. Pelaksanaan kegiatan penanaman. Yang pertama itu perencanaan lapangan. Perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami. Pembuatan batas-batas areal tanaman. Yang kedua itu pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lahan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu, dan pepohonan-pepohonan sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun ajir dapat dikumpulkan. Pada daerah yang miring, sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. Penentuan jarak tanaman. Ada faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanaman. Yang pertama itu tingkat kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Yang kedua, jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan bertajuk kecil. Yang ketiga, tingkat kemiringan lahan. Sedangkan pada tanah dengan topografi terbukti miring, biasanya jarak tanaman lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Pengolahan tanah. Cara pengolahan tanah tergantung pertama yaitu produk akhir dari usaha penanaman. Kedua, spesies yang ditanam. Ketiga, penutup lahan. Keempat, pola pengusahaan hutan, HPHTI, HPH atau pengayaan. Kelima, kondisi tanah atau kerentanan terhadap erosi. Selanjutnya itu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ukurannya bervariasi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi mikro, terutama memperbaiki agregasi tanah. Yang pertama itu jenis tanah, kepadatan tanah. Yang kedua itu ketersediaan tenaga kerja. Pelaksanaan kegiatan penanaman. Pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar dan dihindarkan dari panas matahari, serta disimpan di tempat teduh dan terlindungi. Pertama, bibit yang diangkut dengan dibekul jangkauan maksimum sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Kedua, jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Berikutnya, penanaman. Kalau bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam kantong plastik, dilepas dengan cara dirobek, yang medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Kalau menggunakan tube plastik, maka lepaskan bibit dari tube dengan cara memukul tuber bagian bawah secara perlahan. Media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam menimbun, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman.
Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidup tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau mati, sehingga jumlah penanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.